Ingat, pada umumnya teknik kertek-kertek tidak menyembuhkan. Halo guys, welcome back di Indosteo dengan saya Ong. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas seputar teknik kertek-kertek. Pertama-tama perlu kita semua ingat kalau teknik kertek-kertek itu hanyalah sebuah teknik terapi manual. Dan teknik kertek-kertek ini terdapat di berbagai macam profesi, seperti contohnya pijat shiatsu, shinsei tulang, atau mungkin chiropractic, dan juga di profesi saya sendiri, osteopat, juga mengkertek-kertek. Jadi, bukan semua orang yang mengkertek adalah chiropractor atau bisa disebut shinsei, karena profesi yang melakukan teknik kertek-kertek itu ada berbagai macam, dan bukan hanya satu atau dua saja. Jadi, ini yang kita semua perlu ingat terlebih dahulu. Jadi, fungsi utama dari teknik kertek-kertek itu untuk meregangkan sendi yang kaku secara cepat. Atau fungsi kedua itu untuk mengembalikan persendian yang bergeser sedikit ke tempat yang seharusnya. Tapi bukan untuk persendian yang dislokasi. Itu adalah kasus yang berbeda dan tidak boleh untuk dilakukan kertek-kertek. Juga penting untuk kita ingat bahwa teknik kertek-kertek itu sama halnya dengan obat-obatan maupun jenis-jenis terapi yang lain, yaitu mengandung resiko dan efek sampingnya sendiri. Maka dari itu penting untuk kita memilih terapis yang berijazah atau bersertifikat untuk mengurangi resiko tersebut. Karena terapis yang berijazah atau bersertifikat sekalipun itu juga manusia dan bisa melakukan kesalahan. Apalagi jika teknik kertek-kertek tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tidak bersertifikat atau berijazah. Ini akan dapat meningkatkan resiko dari teknik kertek-kertek tersebut. Jadi sekarang kita kembali ke pernyataan saya di awal video. Apakah kertek-kertek bisa menyembuhkan? Jawabannya adalah tidak. Karena definisi saya mengenai sembuh yaitu bukan sembuh kambuh. Kalau sembuh kambuh itu bagi saya bukan sembuh. Tapi sembuh yang sesungguhnya adalah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dan si pasien juga diedukasi untuk mengerti akar masalah atau penyebab utama dari sakitnya tersebut. Yang pasti, penyebab utama kebanyakan sakit sendi dan otot itu tidak pernah, digarisbawahi, tidak pernah karena kurang terapi, atau mungkin kurang kertek-kertek, atau mungkin kurang obat. Itu tidak pernah jawabannya, karena kebanyakan masalah sendi dan otot itu penyebab utamanya biasanya karena kebiasaan yang salah yang terus-terusan dilakukan selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sehingga kebiasaan-kebiasaan jelek ini yang salah itu menumpuk-numpuk sampai akhirnya menimbulkan gejala sakit. Dan itu adalah penyebab umum yang utama dari berbagai macam sakit sendi dan otot. Jadi kesimpulannya, bagian terpenting dan yang bisa menyembuhkan itu bukan kertek-kerteknya, melainkan saat dimana diagnosa itu dijelaskan ke pasien dan diedukasi pasiennya. Jadi si pasien bisa mengerti penyebab utama dari sakitnya itu apa, kebiasaan mana yang harus dirubah, maupun juga latihan-latihan rehab seperti apa yang pasiennya bisa lakukan setelah terapinya itu selesai. Jadi tujuan utama dari terapi kesehatan itu seharusnya untuk menjadikan pasien yang mandiri, bahkan juga mandiri dari terapisnya, sehingga pasiennya bisa kembali ke aktivitas normalnya seperti sebelum pasien itu mengalami kesakitan. Jadi yuk mulai sekarang kita semua jangan jadi pasien yang cepat puas dengan sembuh kambuh. Tapi carilah jenis terapi yang bisa menawarkan sembuh tuntas dengan berfokus di penyebab utama dari keluhan Anda dan bukan hanya berkutat di gejala-gejalanya saja seperti otot tegang atau sendi kaku. Otot tegang, sendi kaku pun juga ada penyebabnya. Jadi carilah penyebab utama dari kondisi sakit Anda. So thank you buat semuanya yang sudah nonton video saya ini. Saya harap video ini dapat mencerahkan kita semua. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman atau kerabat-kerabat Anda yang mungkin juga membutuhkan informasi dalam video saya ini. Juga jangan lupa untuk subscribe ke channel saya dan like this video.